Kenapa kamu selalu merasa uangmu habis, padahal gajimu tidak kecil? Bukan karena takdir, bukan karena ekonomi, tapi karena kamu memperlakukan uang seperti tamu lewat, bukan seperti anak yang harus dibesarkan. Realitas pahitnya begini, sebagian orang hidup dari sisa uang, sebagian lainnya hidup dari sistem. Dan kelompok kedua itulah yang pelan-pelan jadi kaya. Masalahmu bukan pada pendapatan. Masalahmu ada pada pola pikir yang tidak pernah kamu audit. Setiap kali uang masuk, ada bisikan halus di kepalamu. Aku pantas menikmati ini. Dan disitulah jebakannya dimulai. Otak manusia dirancang untuk mencari kenyamanan instan. Dopamine lebih cepat keluar saat kamu check out barang, bukan saat kamu menabung. Itulah sebabnya diskon terasa seperti kemenangan, padahal seringkali itu hanya pengalihan arah dari tujuan jangka panjangmu. Kamu tidak kekurangan uang. Kamu kekurangan sistem yang menahan dirimu dari dirimu sendiri. Secara psikologis, banyak orang tumbuh dengan pola uang sama dengan solusi emosi. Stres, belanja. Sedih, makan enak. Lelah, upgrade gadget. Tanpa sadar, uang berubah fungsi. Dari alat membangun masa depan menjadi pereda rasa tidak nyaman hari ini. Bayangkan ruangan gelap. Di dalamnya ada lilin kecil bernama masa depan. Setiap kali kamu impulsif, kamu meniup lilin itu sedikit demi sedikit. Tidak langsung padam, tapi perlahan meredup. Inilah kegelapan yang realistis. Bukan bangkrut mendadak, tapi stagnan bertahun-tahun. Dalam banyak keluarga Tionghoa yang berorientasi bisnis, uang tidak diajarkan sebagai simbol status. Ia diajarkan sebagai alat bertahan dan bertumbuh. Sejak kecil, anak-anak diperlihatkan bagaimana keuntungan disimpan, diputar dan dihitung ulang. Bukan untuk pamer, tapi untuk memperbesar fondasi. Mereka memahami satu hal yang sering diabaikan orang lain. Keamanan finansial bukan datang dari penghasilan besar. Ia datang dari kebiasaan kecil yang diulang ribuan kali. Perbedaan mentalitas ini sunyi, tidak dramatis, tapi efeknya brutal. Orang yang mengejar kepuasan cepat hidup dalam siklus konsumsi. Orang yang mengejar akumulasi hidup dalam siklus pertumbuhan. Satu mengejar cahaya lampu kota yang gemerlap, satu lagi menanam akar di tanah yang tidak terlihat siapapun. Dan sayangnya, mayoritas memilih gemerlap. Sekarang, kita tinggalkan gelapnya refleksi. Kita masuk ke wilayah logika. Wilayah orang-orang yang ingin naik kelas. Kekayaan bukan sulap. Ia adalah algoritma perilaku. Dan algoritma itu bisa kamu tiru. Langkah pertama, bayar dirimu dulu, tanpa kompromi. Begitu penghasilan masuk, sisihkan minimal 20%. Jika bisa 30-40%, lebih baik. Bukan menunggu sisa, bukan melihat mood. Langsung pindahkan. Otomatis jika perlu. Ini bukan soal nominal. Ini soal identitas. Kamu sedang melatih otakmu bahwa masa depan adalah prioritas, bukan opsi. Langkah kedua, buat sistem dua dunia. Dunia pertama, rekening operasional hidup. Dunia kedua, rekening akumulasi dan investasi. Rekening kedua ini bukan untuk disentuh. Anggap uang itu hilang, padahal sebenarnya sedang bekerja diam-diam. Banyak keluarga pebisnis disiplin menerapkan pemisahan ini bahkan sebelum bicara investasi besar. Prinsipnya sederhana, uang yang tercampur akan habis tanpa terasa. Uang yang dipisah akan bertumbuh dengan disiplin. Langkah ketiga, hidup di bawah standar, bukan di atas ekspektasi. Saat penghasilan naik, jangan buru-buru menaikkan gaya hidup. Naikkan aset dulu. Lihat pola para konglomerat seperti Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Akumulasi mereka bukan hasil flexing. Itu hasil reinvestasi konsisten selama puluhan tahun. Mereka memahami satu hukum sunyi. Kekayaan tumbuh dari pengendalian diri yang membosankan. Langkah keempat, putar, jangan parkir. Tabungan bukan tujuan akhir. Ia bahan bakar. Setelah dana darurat aman,
alirkan ke instrumen produktif, bisnis, saham, properti, atau aset yang menghasilkan arus kas. Uang harus punya tugas. Jika ia hanya diam, ia akan kalah oleh inflasi. Jika ia bekerja, ia akan melipat gandakan dirinya. Di titik ini, atmosfer mulai berubah. Kamu tidak lagi merasa menjadi korban keadaan. Kamu menjadi arsitek. Dan saat sistem ini berjalan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, yang tadinya terasa kecil akan berubah menjadi kekuatan yang menenangkan. Inilah benih logika itu. Sederhana, tidak glamor. Tapi jika dijalankan tanpa drama, ia akan bercahaya. Sekarang bayangkan dirimu 5 tahun dari hari ini. Bukan versi yang sibuk terlihat sukses, tapi versi yang tenang, karena tahu fondasinya kuat. Inilah fase di mana benih berubah menjadi pohon. Awalnya tidak terlihat, tidak dipuji, bahkan mungkin diremehkan. Namun akar yang tumbuh dalam diam itulah yang menahan badai. Kebanyakan orang ingin hasil instan. Mereka ingin terlihat kaya sebelum benar-benar kuat. Mobil dulu, liburan dulu, gaya dulu. Padahal, kekayaan sejati bekerja terbalik. Sunyi dulu, disiplin dulu, sabar dulu. Mentalitas inilah yang membuat sederhana menjadi luar biasa. Bukan trik rahasia, bukan keberuntungan mistis, tapi konsistensi yang hampir membosankan. Setiap bulan kamu menabung, setiap tahun kamu mengakumulasi, setiap kesempatan kamu menginvestasikan kembali. Dan tiba-tiba, dalam 1 dekade, grafik hidupmu berbeda jauh dari mayoritas. Di titik itu, kamu tidak lagi bekerja karena terpaksa. Kamu bekerja karena memilih. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Ingat ini, uang memberi opsi, aset memberi kendali, disiplin memberi kekuatan. Hari ini mungkin kamu belum melihat hasil besar, tapi setiap keputusan kecil yang kamu ambil, setiap godaan yang kamu tahan, sedang membangun versi dirimu yang lebih tinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin. Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup sabar untuk melihatnya tumbuh? Jika jawabannya ya, maka jangan berhenti di video ini. Jadikan ini awal sistem barumu. Mulai bulan ini, mulai minggu ini, bahkan mulai hari ini. Tumbuhlah pelan tapi pasti. Bangun kekayaan tanpa perlu berisik. Dan berjalanlah bersama kami di Mindset Miliarder. Karena pada akhirnya, dunia tidak menghargai siapa yang paling keras berbicara. Dunia menghargai siapa yang paling konsisten membangun.